Hai adik-adik, kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. Baterai adalah sumber energi. Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu 1. Energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi dan tempatnya. Untuk mengetahui besarnya energi potensial, kamu bisa melakukan kegiatan melempar batu menggunakan ketapel. Akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, maka batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya tersebut dinamakan energi potensial. Yang kedua, energi kinetik, yaitu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, ketika pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Ketiga, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat kimia. Bentuk dari energi kimia yaitu makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Yang keempat, ada energi listrik, yaitu energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Listrik sebagai penghasil cahaya, contohnya untuk menyalakan bohlam lampu memerlukan sebuah listrik. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Contohnya panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Yang sering dimanfaatkan yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan yang kedua yaitu sumber energi terbarukan. Yang sering dimanfaatkan adalah energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon, contohnya nasi, jagung, dan kentang. Dan yang kedua, protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein hewani, misalnya telur, daging, susu, dan keju. Protein nabati misalnya tahu, kacang, gandum, tempe, dan kacang-kacangan. 3. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak hewani diantaranya keju, susu, ayam, dan daging. Sedangkan lemak nabati ada kelapa, avokado, dan kacang. Energi mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia menjadi energi panas dan energi kinetik dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein,
dan lemak. Mitokondria di dalam gambar banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Metabolisme atau reaksi enzimatis adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri dari dua reaksi, yaitu anabolisme seperti fotosintesis dan katabolisme seperti respirasi. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari. Untuk mengetahui cahaya mempengaruhi fotosintesis, kamu dapat melakukan praktikum uji Ingenhousz dengan tumbuhan hidrilla. Sedangkan respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis, gerak, dan pertumbuhan. Berikut merupakan reaksi sederhananya respirasi pada